Halo, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Nah, masih dalam menjelang berbau suasana Ramadan. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, ya. Jangan lupa dukung my channel sana ya, my channel YouTube saya ya, di ketik BM spasi Agus Speed ya, tanpa spasi ya, di channel YouTube saya ya. Oke, kayak gitu. Nah, kali ini kita perbaikan motor Vario yang karburator yang 110 cc yang sistem karburator ya, bukan injeksi ya. Nah, itu yang kemarin tuh nggak sempat saya baikin karena sibuk ya, padat jadwal kayak gitu. Nah, ini keluhannya guys ya, kemarin nggak sempat baikin ya, sebelum puasa tuh nggak sempat saya baikin. Nah, ini ya motornya agak kasar guys ya, coba ya saya hidupkan. Bisa dengar sendiri ini ya. Kita cek dulu bagian headnya guys ya. Nah, keras ininya kan, nah, dengar ya, kita halus ya. Nah, nanti kita kasih halus ya suaranya ya, kedengarannya ini headnya ya, laptop mesin depan ya, begitu ya. Oke, langsung kita buka ya. Bunyinya nggak rata ya guys, jadi kita buka di headnya. Oke, masih panas mesinnya guys, suaranya kurang halus. Jadi kalau yang bunyi begini biasanya itu dia rantai kampretnya bisa, terus not ya, biasanya seperti itu ya. Kalau yang bunyi di bagian headnya ya, tunggu kita ambil wadah dulu guys, nanti tumpah olinya. Hidupkan wadah dulu, nanti pakai tumpah dari headnya ya, karena baru dihidupkan. Si panas. Panas. Kita cabut pernapasan bagian headnya deh kan, cabut. Nah, ini ya, tutup gini hitam ya, lihat ya, hitam cetak, tidak ada putihnya. Nanti bisa kita bikin putih guys, yang hitam coklat kotor berdaki, nanti bisa saya kasih putih ya. Nah, ini ya, nanti kita kasih bersih. Oke. Nah, ini guys ya, bisa dilihat ya, di gear timingnya ya, gear rantai kampretnya ya, ini ya, yang saya tunjuk ini pakai obeng ini ya. Ini dia hitam ya, hitam cekat guys ya, boleh dilihat ya, hitam, nggak ada putih-putihnya ya, bisa dilihat ya, hitam cekat.
nggak ada istilah putih-putihnya. Nanti kita bersihkan guys, kita kasih putih ya. Nah kayak gitu. Kendor guys ya, nggak kencang dia ya. Ini biasanya rantai kampretnya kalau sudah guys. Gitu ya. Tidak bisa belakang, saya pindah kameranya. Oke. Bisa dilihat panas gitu ya. Tuh. Enggak terlalu, bisa dilihat panas gitu ya. Tuh. Enggak terlalu kencang ya. Seperti itu. Kita saya kasih lihat dulu. Jadi tampak sebelah sini agak terang. Gak begitu kelihatan guys ya, karena ketutupan agak menjauh ya, ketutupan anunya nih. Kendor guys ya, nggak kencang lagi. Nah ini biasanya mengakibatkan bunyi cek 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 guys ya. Dia nggak kencang. Ini enggak terlalu kelihatan. Ini saya bingung juga ngambil gambar ini guys. Kelihatan. Lihat guys ya, kocak ya. Jadi ini biasanya mengakibatkan bunyinya kasar ya pada motor ya. Longgar sekali ya, bisa dilihat ya. Kocak ya, nggak begitu kendor. Maksudnya kendor ya, nggak kencang ya. Nah ini nanti kita pergantian pada ini ya guys ya, rantai kampret ya. Nanti kita buka noken asnya juga kayak gitu ya. Oke sekian dulu ya, nanti saya sambung kembali, tunggu saya buka dulu. Halo guys, ini ya gambarnya yang tampak jelas guys ya. Saya kasih senter, tadi agak gelap-gelap. Ini ya posisi sudah top ya, top pada yang artinya top itu di TMA nya ya, itu ada garis tegak lurus setara dengan kop mesin ini ya, kop cylinder head ini ya. Nah seperti itu, ini ada garisnya, garis top ya. Top artinya titik mati atas, piston pada berada di atas guys ya, kayak gitu, bukan di bawah ya. Nah seperti itu. Saya ini tunggu ya, agak kabur. Nah oke. Lihat guys ya, tuh lihat ya, kendor. Ini yang mengakibatkan mesin bunyi gemberacak guys ya, keletek cek 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 gitu ya. Nah tadi yang saya hidupkan kan sudah tuh, ini posisinya sudah top guys, top titik mati atas pada pistonnya ya. Nah kayak gitu, kalau mau ngeceknya kayak gitu ya, harus di TMA titik mati atas, artinya piston berada di atas bukan di bawah ya, kayak gitu. Nah ini ya, bisa dilihat kembali tuh, lihat kendor. Dia seharusnya tidak boleh begini guys, dia harusnya kencang, tidak boleh kendor kayak gini. Nah, ini rantai kampret di bagian motor 4 tak guys ya. Kalau motor 2 tak nggak ada, pasti teman-teman sudah tahu kayak gitu. Nah cek ya,
Oke, sudah paham ya? Ini artinya harus diganti. Oke, ini di tensionernya sudah kencang guys, sudah kencang aja, ininya masih kendor. Nah, berarti artinya kan rantai kampretnya yang memang harus diganti, kayak gitu ya. Nah, nanti sudah ini kita ganti, kita cek noken asnya juga kembali, bearingnya masih bagus atau tidak, kayak gitu ya. Oke, nanti saya bongkar dulu ya. Nah, kayak gitu. Oke, makasih. Halo guys, nah setelah saya kendorin tensionernya ya, nah tuh ya, longgarnya lebih luar biasa. Nah, longgarnya lebih luar biasa, kendornya super ya, bukan main ya. Nah, oke, lihat ya. Nah, ini belum saya kencangi tensionernya ya. Nah, saya kencangi tensionernya. Itu ya, dia letaknya pada di bawah ya. Itu yang ada itu obeng saya. Oke, saya kencangi ya, diputar, putar, lepas. Oke, nah itu artinya kencang guys ya. Sudah kencang artinya tonjokannya sudah turun ke bawah. Turun ke bawah artinya mengencangi pada rantai kampret ya. Nah itu ya, saya kendori tensionernya, kendornya luar biasa ya. Saya kencangi ya. Sekarang saya kencangi tensionernya bagaimana? Masih? Nah, masih ya. Tuh lihat ya. Luar biasa ya. Tuh lihat ya. Sampai nganga-nganga gini ya. Ini artinya sudah saya kencangi tadi guys ya. Tensionernya kencang dia begini. Tensioner kendor dia apalagi kayak gitu ya. Nah, ya oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, nanti dicek aja kalau cara ngecek rantai kampret begitu ya. Dikencangi dulu tensionernya, ditonjokannya dipulkan dulu. Nah, nanti kalau kendornya kayak gini, nah, berarti artinya sudah ganti. Rantai kampretnya wajib diganti. Nah, nanti kalau mau lebih parah lagi, dikendori aja rantai kampretnya, dikendori aja tensionernya ya. Diputar ya, diputar dulu, dimatikan dulu. Nanti dia kendornya luar biasa. Nanti begitu disetel, dikencangi, tonjokannya diturunkan ke bawah, baru dia bisa kelihatan ya kencangnya seberapa ya, kayak gitu ya. Nah ini ya, nggak ngeblur. Nah ya, tuh lihat ya, mau lepas daripada giginya ya. Tuh ya, saya merahkan kanan kiri. Nah mau lepas ya. Nah itu kendornya sudah bukan main ini, nggak bisa dipakai sudah. Halo guys ya. Oke, makasih guys. Ini rantai kampretnya yang sudah saya beli ya. Selalu gunakan asli spare partnya suku cadangnya Honda ya, AM ya. Ini rantai kampretnya sekaligus sama lidah rantai kampretnya ya, lidah tensionernya ya. Nah itu nanti kita langsung kita potong memakai tracker ini guys ya. Ini trackernya saya untuk motong rantai kampret ya. Kita potong, nanti kita sambung ke rantai kampret yang di mesin ya. Sama ceritanya tuh nanti ini diputus ya, didorong. Yang ini juga diputus, didorong, disambung kayak kita motong rantai gear motor pada motor bebek ya, disambung nanti ditarik. Jadi yang lama sama yang baru digabung jadi satu, nanti baru dicabut ya yang lamanya ya, kayak gitu ya, dipotong pakai tracker. Oke. Nah nanti untuk melepasnya ini, gantinya lidahnya ini, caranya begini guys, dibuka bautnya pada ini bak CVT-nya ya. Jadi kalau kita mau ganti karet lidahnya ini harus buka bak CVT, dibuka pada baut 10 di bak CVT depan ya, kayak gitu ya. Dibuka dulu, dicabut, nanti baru bisa dilepas yang di lidahnya yang di sini ya, di tempatnya mesinnya ya, di headnya ya. Nah itu kan ada. Nah itu bagus kita ganti sekalian aja, karena belinya memang sudah begitu, satu bungkus 2 isi ya, langsung ganti aja sekalian guys ya, supaya lebih mantap ya. Oke. Nah habis ini kita putus dulu rantainya ini pakai tracker guys ya. Oke. Oke, sekian dulu ya, nanti saya videokan kembali. Makasih. Halo guys, ini ya untuk cara menggunakan tracker pemotong rantai ini guys ya. Kalau yang untuk memotong, kita ambil yang bautnya yang berlubang ya, yang tembus ya, bautnya yang berlubang yang tembus. Nah itu ya, tembus. Nah itu untuk memotong ya, sama pinnya ini ya, yang kecil ya, ini untuk memotong. Nah kalau yang satunya ini yang buntu ini ya, buntu tidak berlubang bautnya, itu untuk menyambungkan ya, merapatkan ya. Oke, jangan sampai terbalik guys ya. Nah ini ada sebelah kanan sama sebelah kiri ya, kayak gitu ya.
Oke, nah ini saya contohkan. Ini rantai kampretnya. Oke, sudah paham. Dipaskan ya, lubangnya ini dipaskan pada pinnya ya, pinnya rantai kampret ya, dipaskan lubangnya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, langsung kita putar guys ya. Oke, kita majukan dulu, tunggu. Oke, seperti ini, kita paskan lubangnya. Mana tadi? Nah ini ya, dipaskan pada bolongannya ya, bolongannya pada baut ya, bolongan pada baut. Terus kita putar bagian sininya ya guys ya. Nah itu tonjokannya dipaskan kepada pinnya, pin pada bautnya pas bolongannya. Pin ini ya, yang kecil ini ya, ini dipaskan pada bolongan yang baut itu ya, bautnya tracker kayak gitu maksud saya. Ini begini, tunggu sebentar, agak sulit. Dipaskan, setelah dipaskan, pinnya dipaskan dengan yang pinnya ini ya, pin pemotongnya ya, kayak gitu ya. Oke, setelah itu didorong ya menggunakan kunci guys ya. Oke, kita ambil kunci sampai dia terputus guys ya. Oke, nah oke, mulai terlepas. Oke, kita kendorkan kembali. Nah oke ya, nah ini ya, pinnya sudah lepas. Nah ini ya, rantai kampret sudah putus ya, rantai kampret sudah putus. Nanti kita gabung, pada di rantai mesinnya ya, digabungkan yang lama ditaruh di sini, tek masuk, nanti ditarik seret begitu ya, sampai dia berganti dengan yang baru ini ya, kayak gitu ya. Nah nanti sudah berganti yang baru, yang lama diambil, langsung kita sambung kembali menggunakan kunci tracker yang ini tadi ya. Halo, oke ya, makasih. Nah ini ya, setelah saya bongkar, memang ya, kemarin itu terjadinya keras bunyinya guys ya. Ternyata gearnya ini juga rusak, gear timing ya. Coba perhatikan ya, ini kita harus teliti sekali ya kalau membongkar suatu kendaraan ya. Dilihat, saya lihat ikat tapak depan ya, hancur guys ya, termakan satu mata. Ini lihat, termakan satu mata. Lihat, tipis, ininya juga termakan. Yang saya tunjuk termakan. Ini berikutnya ia juga berlubang. Dia tipis, tampaknya tipis, tidak tebal. Berikutnya juga termakan dari sisi tampak sini guys ya. Saya lihat kan, termakan. Ini lebih parah, berlubang. Ini lebih hancur ya, bisa dilihat ya, kanan kiri bolak balik hancur ya. Ini akibat lompat tadi guys ya, rantainya guys ya, sehingga dia bisa kalah gearnya ya. Lama nggak diganti, nggak pernah diservis orangnya, jadi dia hancur ya. Yang lainnya itu ada yang tebal, saya kasih lihat, ada yang tebal, ada beberapa bagian yang tipis, sudah tajam ujungnya ya. Saya cari kembali, ada beberapa mata yang sudah tipis, termakan ya, tidak seimbang guys ya, tidak balance ya, kayak gitu ya artinya ya. Tipis, ini juga tipis, beberapa bagian yang tipis sudah enggak tipis. Ini tadi yang hancur ya, hancur total satu mata ya, hampir hilang satu mata ya. Nah ini ada bagian besi yang ini apa namanya, nah ya, tidak sama dengan ini ya, pinggirnya ya, ini termakan habis ya, sampai cuil. Nah ini ya tonjolannya habis. Oke ya
ya, bisa diperhatikan ya. Nah itu sebaiknya kita ganti aja dengan yang baru. Nah, ini sudah saya belikan. Gunakan selalu suku cadang asli Honda guys ya, kayak gitu. Itu supaya tahannya kuat ya, jangan yang abal-abal ya spare partnya ya. Kalau sama saya itu spare partnya harus asli. Coba perhatikan kalau yang baru, tebal, 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 dan seterusnya ya, tebal, kayak gitu ya. Nah lihat tampaknya tebal, 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 keliling rata tebal. Itu perbedaannya guys ya. Semuanya pasti juga sudah tahu yang baru sama yang lama. Yang bekas pasti tidak bagus yang bekas guys ya. Lihat ya posisinya tebal semuanya keseluruhan ya. Ini yang baru, jelas namanya barang baru pasti bagus kayak gitu ya. Nah ini tadi yang sebelumnya ya, ya sudah berapa tahun nggak diganti ya, termakan dia jadinya tipis, tipis nggak tebal lagi. Ujung-ujungnya ini tetap titik apa, setiap titik ujung tidak ada yang tebal, ada tebal beberapa bagian aja, ini tipis. Nah sama aja kayak gear motor guys ya, gear motor yang di roda belakang, gear depan, gear belakang tuh ya. Kalau motor bebek kan begitu, kalau sudah habis ininya bulat, ini nggak ada matanya, sudah habis bulat, tidak ada tajam-tajamnya gini kayak matahari. Nah ini kalau ini untuk motor yang bagian klepnya ya, gear timingnya ya, kayak gitu ya, gear timing ya, untuk rantai kampret itu ya pada motor ya, kayak gitu. Yang tebal hanya beberapa saja, yang tipis banyak guys ya, sampai termakan habis. Oke ya, semoga cepat dipahami guys ya. Oke, nah, kita ganti dulu, nanti kita setting biar larinya kencang guys, jadi dia nggak terjadi lompat pada rantai kampret ya. Kalau ini kan tenaganya kan kuat karena dia full, sedangkan ini ada yang kalah ya, satu mata kalah, beberapa mata sudah tipis ya, nggak tebal ya, jelas otomatis tenaganya juga kurang guys ya. Kalau saya mengartikannya kayak gitu ya, namanya kalau tidak lengkap dalam jumlah hitungan pasti dia akan kalah guys ya. Oke, sekian dulu ya, saya pasang dulu. Terima kasih. Halo, assalamualaikum guys. Nah ini ya tata cara untuk mengganti rantai kampret pada semua motor ya. Ya motor apa aja, yang penting dia 4 tak, motor bebek kah, motor matic kah, semua bisa ya. Caranya hampir sama saja ya. Yang pada intinya untuk pergantian rantai kampret guys ya. Nah ini ya, ini rantai lamanya sudah saya putus ya, yang memanjang tadi sudah agak kencang, saya ganti dengan yang baru. Ini yang baru ya. Oke, ini rantai kampret yang baru. Nah ini yang sudah saya potong keduanya ya, yang lama saya potong, yang baru saya potong ya. Tinggal kita sambung saja, kita tarik ya. Caranya langsung aja kita pinnya, kalau memotongnya jangan sampai lepas ya, pinnya yang kecil ya, jangan sampai lepas, itu untuk nyambungnya ya. Nah kita sambung di bagian di sininya guys ya. Oke, tunggu dulu, kita pasang. Tunggu ya, kita pasang dulu dia. Kita paskan ya, setiap lubangnya kita paskan. Setelah itu kita pakai kunci tracker guys ya, kunci tracker. Saya coba dulu menggunakan tang ya, kalau dia bisa masuk sedikit-sedikit boleh ya, kayak gitu. Oke, tunggu sebentar guys ya, agak sulit kalau tangan saya cuman berdua aja ya. Nah, jadi harus ada yang bisa megangin ini. Oke, mungkin guys ya harus butuh bantuan ini kalau untuk yang meganginya ya. Oke, nanti saya kasih tahu kembali. Halo, assalamualaikum ya. Motor kita yang Vario ini sudah jadi ya, sudah jadi. Yang kemarin itu ganti rantai kampret ya,
ganti rantai kampratnya yang kendor tuh guys ya, kendor kayak gitu ya. Nah sekarang sudah saya ganti. Yang kemarin yang hitam cekat itu bekas-bekas oli sisanya ya, oli sisa yang mengendap nggak bisa hilang tuh ya, sudah saya bersihkan menjadi putih ya, putih bersih ya di kop mesinnya ya, kayak gitu ya. Nah kemarin kan bunyinya tuh begitu kita starter bunyi cek 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 nggak karu-karuan tuh. Nah itu rantai kampratnya ya guys ya. Oke, sekarang sudah saya ganti rantai kampratnya. Ini hasilnya guys ya, saya hidupkan. Tunggu dulu, saya starter. Kunci kontak on. Oke, saya starter ya. Oke ya, bunyinya halus sudah guys ya, nggak bunyi apa cek 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 kayak kemarin tuh ya, bisa didengar sendiri ya, halus sudah ya. Oke, mantap kan? Nanti rantai kampretnya guys ya, kalau cara ngeceknya rantai kampret kendor tuh kayak gitu ya. Nah itu oke, sudah bagus ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Yuk.